pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar. Sebelum kita mulai materi kita, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Ketua Kelas Christine Angelin. Silakan pimpin doanya, Nak. Baik, Ibu. Baik, teman-teman semua kita mengadakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah itu ada yang nggak hadir temannya. Hadir Semua, semua, Bu. Oh, hadir semua, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar materi stoikiometri. Nah, minggu lalu masih ingat nggak kita bahas apa? Ingat tentang roti sandwich. Contoh dari stoikiometrinya. Coba jelaskin dulu sedikit aja kita tentang stoikiometri dulu. Berdasarkan materi kita yang minggu lalu, Bu, kita pelajari bahwa stoikiometri itu merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif atau perhitungan antara reaktan atau reaksi dan produk yang merupakan hasil reaksinya dalam persamaan kimia meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Yang dimana konsep ini berdasar pada hukum dasar kimia, terutama hukum kekekalan massa, dan menggunakan koefisien reaksi untuk menentukan perbandingan mol zat. Oke, nah minggu lalu kita udah belajar AR atau MR, di mana R itu massa molekul dan molaritas molekul. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep mol. Nah, anak-anak tahu nggak konsep mol itu gimana, atau mol itu gimana? Jadi, sebelum kita masuk ke dalam materi kita berikut tentang konsep mol, di sini kita akan membahas tujuan pelajaran kita dulu, di mana siswa mampu menganalisis konsep massa molekul relatif atau MR yang menghubungkan dengan jumlah zat dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan label kemasan produk seperti suplemen zat, besi, atau pupuk. Nah, siswa juga mampu merumuskan konversi konsep mol, massa, jumlah partikel, dan volume gas untuk menyederhanakan perhitungan kimia berdasarkan data konteks nyata, dan siswa juga diharapkan mampu menganalisis hubungan kuantitatif antar zat dalam persamaan reaksi, dan untuk yang terakhir siswa mampu merancang model penentuan reaksi pembatas melalui simulasi virtual atau eksperimen. Nah, sebelum kita bahas konsep mol, kalian tahu nggak apa itu mol? Nah, mol itu satuan jumlah partikel dalam kehidupan sehari-hari. Mol itu merupakan satuan dalam menghitung partikel. Nah, misalnya tuh dalam kehidupan sehari-hari itu kan dikenal adanya salah satu satuan jumlah zat seperti lusin atau rim dan lain-lain, atau sering kita gunain di kehidupan sehari-hari. Kalau satuan massa itu kayak ons, kilogram, ataupun ton. Nah, kalau mol ini digunakan untuk menghitung partikel. Partikel itu atom. Atom itu kan tahu bahwa atom itu merupakan zat terkecil. Nah, kan nggak mungkin kita menghitungnya satu-satu per biji atau kita timbangin gitu. Nah, jadi seorang ilmuwan bernama Avogadro itu menemukan banyaknya atom karbon yang terdapat dalam 12 gram C12, bahwa menyatakan bahwa 1 mol itu adalah 6,2 dikali 10 pangkat 23, dan diberi lambang L yang diambil dari nama Lotsmith, sehingga didefinisikan bahwa 1 mol itu sama dengan
6,2 dikali 10 pangkat 3. Nah, sampai di sini ada yang belum paham atau udah paham semua mengenai apa itu mol? Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD sambil Ibu menjelaskan sambil mengerjakan LKPD. Nah, Ibu akan membagi dua kelompok, di mana kelompok pertama itu ada Mutia, Ririn, Fatma, dan Syahrani, dan kelompok kedua itu ada Christine, Anggun, Aldo, dan Yoren. Ini LKPD-nya dipersilakan. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Nah, ternyata mol itu juga ada hubungannya sama jumlah partikel. Di mana kalau untuk satu mol kan mengandung 6,2 dikali 10 pangkat 23 partikel. Maka dengan dari itu hubungan antara jumlah mol dan jumlah partikel itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana rumusnya itu jumlah partikel sama dengan mol dikali L tadi, atau bisa dibilang mol sama dengan jumlah partikel per L. Nah, Ibu buat satu contoh soalnya itu seperti ini. Nah, misalnya itu ada jumlah partikel yang terkandung dalam mol Mg itu sebanyak 0,5. Jadi gimana ngitung jumlah partikelnya? Ya kita masukin lagi aja rumusnya seperti ini. Jumlah mol atom Mg sama dengan mol dikali L. Nah, molnya itu tadi kan udah kita dapat sama dengan 0,5. Jadi dikali L tadi kan udah ada ketentuannya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi tinggal dikalikan sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 23, atau untuk yang rumus kedua itu ini ada jumlah mol dalam 1,806 dikali 10 pangkat 22 atom perak. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumus. Nah, di mana mol sama dengan jumlah partikel per L. Nah, 1,806 dikali 10 pangkat 22 per langsung L tadi. L tadi udah ada ketentuannya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi tinggal dibagikan memperoleh hasil 0,03 mol. Nah, sampai di sini ada yang belum paham tentang hubungan mol dengan jumlah partikel? Udah paham? Baik, kalau udah paham kita lanjutkan. Selanjutnya juga hubungan mol dengan massa molar, di mana massa molar adalah massa satuan mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif pada atom dan massa atom relatif Mr. Nah, di sini rumusnya itu mol sama dengan massa per Mr atau AR. Di situ hubungan massa dengan jumlah partikel dinyatakan dalam massa molar, sehingga zat yang tergandung pada partikel tersebut. Jadi massa molar itu adalah suatu zat yang sama dengan AR atau Mr. Nah, di sini Ibu buat ke contoh soal. Nah, misalnya ini ada urea yang kita gunakan sebagai pupuk, itu rumusnya CONH 2 kali. Nah, di sini kita disuruh menghitung massa molar ureanya dan berapa mol yang terkandung dalam 30 kg urea. Nah, minggu lalu kan Ibu udah menjelasin gimana cara menghitung massa molar dulu kan? Ibu bilang gimana pertama itu massa molar. Kita hitung dulu massa molar CONA2 2 kali. Nah, di sini dia karena atom C yang cuma 1, jadi 1 kali ARC ditambah 1 kali ARO, 2 kali ARR, dan 4 kali ARH. 4 kali ARH itu dari NH2, 2
2 kali. Jadi 2 ini dikaliin 2 dia. Nah, sehingga diperoleh hasil massa molar CONA2 2 kali itu 12 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 28 ditambah 4, sehingga memperoleh hasil massa molarnya itu 60 gram. Nah, gimana ngitung masanya? Nah, itu masanya itu tinggal dikaliin mol dikali massa molar. Nah, massa molar itu kan AN atau MN-nya. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumus. Masanya itu kita peroleh tadi 30 kg per massa molar. Massa molarnya itu kita peroleh tadi 60 gram. 60 gram per mol. Nah, jadi tinggal dibagiin aja. Tadi ini kan kilogram, kalau dimasukin ke gram itu kan jadi 30.000. Sehingga 30.000 per ini maaf salah ketik, kayaknya 30.000 per 60 gram. Sehingga memperoleh hasil 500 mol CONA2. Itu kayaknya salah. Itu di sini harus pembagiannya, ini kan kita ubah dari kilogram ke gram, jadi 30.000 per 60 gram dia. Sehingga hasilnya itu memperoleh 3.000 gram, 3.000 mol CONH2 2 kali. Dibagiin. Ini kan 5.000 dia. Nah, sampai sini ada yang belum paham? 500 mol CONH2 2 kali. Nah, sampai sini Paham, Bu. paham? Nah, di sini yang ketiga ada volume molar yang biasanya ini berlaku pada gas. Nah, volume molar ini menunjukkan volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Di sini ada 2 dia kondisi. Yang pertama itu pada kondisi standar, di mana suhunya itu 0 derajat Celcius atau dalam Kelvin itu 273 Kelvin. Nah, dan volume molar ini bernilai 22,4 liter, sama kayak mol tadi, udah ada dia ketentuannya. Nah, secara matematis itu rumus dari volume molar itu yang pertama dalam keadaan STP itu molar dikali 22,4 liter atau molar sama dengan liter STP per 22,4. Nah, ada juga dia dalam pada kondisi derajat Celcius atau pada tekanan P ATM. Ini bisa dibilang gas mulia. Nah, itu rumusnya PV sama dengan nRT. Nah, pada berada di suhu ruang itu menggunakan persamaan volume sama dengan mol dikali 24 liter. Nah, biar lebih paham, kita bahas satu soalnya itu. Contohnya ini seperti yang di sini. Nah, tentukan gas jika diketahui volumenya sebesar 4 liter pada kondisi STP. Jadi, tadi kan rumusnya mol sama dengan volume STP per 24 pada bagian yang kedua tadi. Jadi tinggal dimasukin di mana volume STP-nya itu 4 liter per 22,4 liter. Jadi hasilnya 0,179 mol. Nah, untuk yang kedua itu yang pada kondisi gas mulia itu seperti ini, di mana hitung volume yang ditempati oleh 2,12 mol oksida nitrat atau NO pada tekanan 6,54 atm pada suhu 76 derajat Celcius. Nah, di sini kan rumusnya nRT per P. Jadi tinggal dimasukin nRT-nya itu kan 2,12 mol dikali 0,082. Nah, ini kan 76 derajat Celcius, tinggal ditambahin ke Kelvin yang 0 derajat Celcius itu kan 273 Kelvin. Jadi ditambahin aja dia. Lalu 2,12 mol dikali 0,082 ditambah
dikali 76 ditambah 273 sehingga hasilnya 9,28 liter. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Yang P-nya tadi apa? NRT per P itu tekanan. Iya, tekanan ini. Jadi masuk ke mana nih? Kayaknya nggak ada pembagian dari situ. Hah? Ini Kan kan langsung dikali itu kan, yang di fed. Iya. 12. Jadi yang P-nya dikali gitu. Iya. ini kan harusnya dikaliin ini 12 per tekanan ini. RT dikali per. Jadi yang per Oh, dibagi 6 harusnya ini. itu Dikali Kelvin NRT per PK. Nah, sama dengan 2,12 mol. Iya. Dikali 0,2. Harusnya di sini di sini 6,54. Ini ditambahin dikali 76 Dikali 0,82. Ini dia. Ini 2,12 mol dikali 76 ditambah 27 ketinggalan 0,2. Ketinggalan 0,2. Mas 12,2 kali 0,82 yang dalam tujuan kita pada 200 ini 0,82. Coba kasih kak kalkulator. Ini tak satu orang siswanya buat ini. iya nanti biar udah dibuat kalkulator. Sudah kita berhasil Dibagi 6 kali 4 mulai 9,27. 9,27 sudah hasilnya. Tulis Iya tapi pasti. Jadi udah ngerti? udah Bu. Sudah. Nah, karena kalian udah ngerti, di sini ibu mau ngasih soal. Nah, di sini ibu mau ngasih soal. Kalian boleh sediain kertas masing-masing. Pakai ini aja. Ini. Di sini Bu ngasih 3 soal. Seberapa jauh kalian ngerti tentang konsep mol? Nah, coba kalian kerjain 3 soal ini menggunakan rumus yang kita bahas tadi. LKPD-nya gimana?
Ibu kasih waktunya 5 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Yes, Mom. Udah ada yang selesai? Sudah. Ya, Bu. Kalau udah selesai boleh dikumpul. Ini Bu. Nah, sambil Ibu periksa kan kerjain dengan KPD-nya ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, sambil ngerjain LKPD, kita selesaikan soalnya sama-sama ya. Iya. Nah, di soal pertama itu kan
Jika diketahui tetapan Avogadro adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi berapa jumlah atom yang terdapat dalam 5,5 mol gas helium? Jumlah partikel tadi rumusnya apa? J sama dengan N dikali L. N-nya ada berapa? 5,5 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan, jadi dikalikan 5,5 dikali 0,2 itu sama dengan 30,52. jadi 3,01 dikali 10 pangkat 23 atau Bukan 23 ATM. ATM. Nah, itu nomor 1. Kalau nomor 2, tentukan volume dari 4,4 gram gas nitrogen jika diukur pada keadaan standar atau STP. Kita gunakan rumus yang ini MR CO2 itu N sama dengan M per MR N sama dengan M per MR sama dengan 4,4 per 28 hasil 28 sama dengan 28 Hasilnya berapa? 28 per 28 Ibu. Terkoma 157 mol Ibu. Berapa hasilnya? 0,157. Nah, kan kita cari N-nya dulu. Lalu kita masuk ke rumusnya. Di mana rumusnya? V sama dengan N dikali 22,4. Nah, N-nya kan udah kita peroleh 157 dikali 22,4 sama dengan 0,52. Nah, untuk soal yang ketiga, menghitung molaritas. Ada yang bisa? Aldo. Berapa Aldo? Nah, jadi kita cari dulu Sudah ada. namanya. Sebenarnya sudah ada senjata aja. Oke, Aldo dipersilakan ke depan. Nomor 3. Ini karena udah selesai, udah paham kan semua? Udah, Ibu. Ini. Jadi kita pertama nyari MR yang namanya dulu. Jadi MR yang namanya itu ada 40. Terus kita cari ini dulu. Di sini ada 10 per 40. Di sini 10 gram per MR yang namanya itu 40. Jadi hasilnya itu 0,85 mol. 0,25 mol. Terus kita cari I-nya, yaitu di sini ada 500 mili. Kita ubah ke liter, jadi 0,5 liter. Terus kita cari N-nya, rumus N per V. N-nya di sini kita dapat 0,25 per V-nya 0,5. Hasilnya menjadi 0,5. Nah, terima kasih Aldo. Kita dulu Aldo. Yeay. Nah, itu dia untuk konsep mall hari ini. Dimana LKPD-nya udah selesai?
Udah, Bu. Atau ada yang belum? Udah, Bu. Nah, dari LKPD ini ada nggak yang bisa presentasi ke depan tentang LKPD ini? Satu dari kelompok satu dari kelompok dua. Kelompok dua bagaimana? Nah, kelompok satu dulu. Jadi kan Bu, di sini ada disuruh mengamati dua gambar. Wow. Pertama gambar itu didapat menggunakan satuan yang tidak baku. Jadi yang barium di gambar B itu menggunakan satuan baku yang sedikit. Jadi di mana di sini jika satu butir kristal gula saja terdiri dari triliunan molekul, jadi bagaimana cara menghitung molekulnya itu kita tidak mungkin kita bisa menghitung jumlah molekul satu persatu karena jumlahnya sangat besar. Jadi hitungnya dengan menimbang massa lalu dibagi mol dan juga partikelnya menggunakan bilangan Avogadro. Yang kedua itu seperti usin dan 15 dan kimia itu digunakan mol sebagai satuan berpartikel. Dan yang ketiga untuk gas tidak harus ditimbang, bisa digunakan volume gas pada kondisi tertentu. Itu. Terima kasih kelompok satu, silakan duduk. Kelompok dua, tolong maju satu orang. Di sini kita menghitung jumlah molekul satu persatu berdasarkan jumlahnya yang besar, lalu menghitungnya dengan menimbang massa lalu diubah ke mol dan jumlah partikel menggunakan bilangan Avogadro. Seperti lusin dalam kimia digunakan mol sebagai satuan dalam partikel. Oke, terima kasih. Nah, kasih dulu tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, anak-anak, segitu saja materi kita untuk hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan atau memahami tentang konsep mol tersebut. Nah, konsep mol ini juga jembatan dalam perhitungan di kimia. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, ada nggak satu orang yang bisa simpulkan tentang pelajaran kita hari ini? Ada? Saya, Bu. Oke, kepada Christine, silakan berdiri. Nah, jadi berdasarkan yang sudah kita pelajari hari ini, saya dapat simpulkan bahwa kan kita belajar tentang konsep mol. Jadi di sini mol itu merupakan satuan jumlah partikel dalam kehidupan kita sehari-hari yang dikenal dengan adanya beberapa satuan, diantaranya satuan jumlah zat ataupun satuan massa. Nah, partikel yang sangat kecil. Nah, mengapa? Karena tidak mungkin orang akan menghitung dalam jumlah yang banyak atau merupakan partikel yang sangat kecil. Jadi tidak mungkin mengambil atom dalam bilangan butir, tapi juga tidak mungkin menimbang beberapa butir atom. Jadi kita harus menggunakan yang namanya konsep. Oke, terima kasih Christine. Nah, sampai di sini aja materi kita. Sebelum kita selesai, kepada ketua kelas dipersilakan pimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, mari kita kembali berdoa. Berdoa di mana? Berdoa selesai.
Oke, terima kasih ya anak-anak. Terima kasih Bu. Ya Bu. Nah, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Memang